Halo sobat Nime, maaf nih Bang Jack spam upload ya kan. Banyak video yang belum ke-upload soalnya, waduh. Kita nge-push dulu nih akhir bulan ya kan. Oke, langsung aja kita upload Magic Emperor. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Yifan yang bertarung dengan ribuan serangga yang menerjangnya di waktu bersamaan itu membuat dirinya mengeluarkan teknik killing intent yang membuat seluruh para serangga yang mengincar kepalanya pun lalu tewas seketika. Setelah membunuh para serangga yang tidak berguna, Yifan pun juga memberikan suatu ultimatum kepada seluruh orang yang ada di tempat ini. Kalau mereka berani menyinggung keluarga Luo, maka mereka akan dimusnahkan. Setelah pertarungan yang tidak berguna itu, Yifan pun menyentuh dan juga mengelus kepalanya Ning. Lengannya pun lalu dihempaskan oleh Tian yang tidak terima wanitanya disentuh oleh pria lain. Begitu juga dengan Wuxiang. Doi pun tidak terima dan tidak mau Yifan begitu dekat dengan wanita lain, yang membuatnya pun berujar kalau wanita terhormat tidak boleh disentuh oleh seorang pria begitu saja. Namun untuk Yifan sendiri yang mendengar hal itu membuat kata-kata itu pun terngiang-ngiang di kepalanya, yang membuat hatinya pun menjadi sangat tidak nyaman dan juga sangat kesal. Dan untuk melampiaskannya, ketika Yifan berjalan menuju luar arena, Doi pun melihat keluarga Su dan juga keluarga Cai yang sebelumnya mencari masalah dengan keluarga Luo. Lantas Yifan pun memanggil mereka yang mencoba untuk kabur dari arena dengan berkata, "Oi, tunggu!" Dengan terbata-bata, patria keluarga Cai pun berujar, "Ada apa? Ada apa kau bilang? Oi, keluarga Cai dan juga keluarga Su. Bukankah kalian tadi bilang ingin mengambil kepalaku? Dan sekarang kau bertanya kepadaku, ada apa? Hah? Sini, maju kalian berempat. Mau balas dendam kan? Aku akan memberikan kalian kesempatan untuk menyerangku sebanyak 2 kali sebagai hadiah," ujar dari Yifan sembari berteriak. Namun mendengar apa yang dikatakan oleh Yifan membuat keluarga Cai dan juga keluarga So pun hanya dapat terdiam menelan ludahnya. Oi, ada apa? Masih tidak mau menyerangku? Karena kalian tidak memiliki keberanian, maka kemarilah dan berlutut di hadapanku. Dan biarkan aku menghukum kalian semua, ujar Yifan sembari menggerakkan jari telunjuknya. Namun di sisi lain, mendengar apa yang dikatakan oleh Yifan membuat mereka semua pun terdiam dan juga terpaku bak mendengar suara petir. Lantas secara perlahan-lahan mereka pun mulai menundukkan badan dan juga kakinya lalu mulai berlutut di hadapan Yifan. Di sini Wuxiang pun yang melihat keluarga Cai dan juga keluarga Su berlutut di hadapan Yifan. Doi pun bertanya tentang apa yang terjadi dengan penampilan mereka. Kenapa bisa berubah menjadi seperti ini? Kenapa? Ya, memang kenapa lagi kalau bukan karena mempelajari teknik iblis yang diberikan oleh lembah Yaoming, ujar Yifan kepada Wuxiang. Hei, kau lihat penampilan mereka berempat ini sekarang. Dibilang manusia? Bukan. Dibilang hantu? Juga bukan. Dan kalian masih memiliki muka untuk hidup di dunia? Atau jangan-jangan ini adalah kekuatan yang selalu kalian inginkan? Terutama kau, patria keluarga Cai. Bukannya baik-baik menjadi salah satu tetua keluarga Luo, malah ikut putramu masuk ke dalam keluarga Su. Dasar pak tua yang tidak berguna. Apakah kau tahu apa alasan kenapa kalian sangat terpuruk? Itu karena kalian pantas mendapatkannya. Bukannya menjadi manusia yang baik, malah menjadi anjing dan juga budak dari keluarga lainnya. Sejak kau menjadi bagian dari keluarga Luo, kau selalu berharap menjadi bagian dari keluarga bangsawan agung seperti lembah Yaoming. Dan kau lihat sekarang, setelah kau bergabung dengan mereka, kalian yang sekarang ini tidak lebih rendah daripada anjing sekalipun, ujar Yifan yang terus-terusan melepaskan emosinya. Zaufan, terserah apa yang kau katakan jika kau ingin membunuh kami, tapi kumohon jangan menghina kami lebih dari ini, ujar pak tua itu. Apa? Membunuh kalian? Untuk apa aku membunuh kalian? Ujar Yifan. Apa kau tidak ingin membunuh kami? Ujar pak tua itu pun penuh harap. Dan tentu saja di mataku hanya ada 2 jenis orang di dunia ini. Dan untuk yang pertama adalah teman untuk menjalin suatu hubungan. Dan yang kedua adalah musuh yang harus dibunuh. Dan menurutmu kalian ini orang yang seperti apa di mataku? Tanya dari Yifan. Musuh, ujar pak tua itu. No, tidak, sembari menggelengkan kepalanya. Apa jangan-jangan kau menganggap kami teman? Teman? Kalian itu sama sekali tidak pernah ada di mataku. Karena di mataku hanyalah sekumpulan serangga yang tidak pantas untuk dibunuh, apalagi untuk dapat dikatakan teman. Nyalah kalian dari hadapanku.
Hiduplah kalian dengan baik layaknya seekor anjing pada umumnya dan rasakanlah penderitaan di dunia ini. Ingatlah semua tindakan buruk yang telah kalian lakukan di dunia ini di masa lalu. Aku akan melihat itu semua. Hahaha. Lega rasanya setelah menghina para sampah-sampah itu, ujar dari Ivan. Melihat Ivan yang menggila dan juga banyak bacot membuat Yun Xiang pun heran tentang apa yang terjadi dengan Ivan. Sedangkan untuk keluarga Chai dan juga keluarga Su yang telah dihina habis-habisan, mereka pun tahu kalau ini telah berakhir. Lantas mereka pun pergi meninggalkan Ivan yang telah melampiaskan emosinya. Tapi ketika mereka ingin berdiri, "Hei, siapa yang nyuruh kalian berdiri? Aku mau kalian pergi dengan cara merangkak dari tempat ini, layaknya seekor anjing pada umumnya." Mendengar itu, lantas mereka pun hanya dapat melakukan sesuai dengan apa yang diminta oleh Ivan. Sedangkan untuk patria keluarga Shu dan juga patria keluarga Dong, mereka pun hanya dapat melihat itu semua. Mereka juga tahu kalau cara yang dilakukan oleh Ivan ini sangat-sangat keji. Mereka juga tahu apa yang dikatakan oleh Ivan itu, mau menjadi manusia atau menjadi anjing, itu menyinggung mereka juga. Mereka juga tahu kalau mereka itu sama. Dari luar memang mereka terlihat seperti manusia, tapi dari belakang mereka juga tidak lebih dari seekor anjing bagi para bangsawan agung. Melihat Ivan yang telah melepaskan seluruh emosinya, di sini Lao Pang pun mencoba untuk menenangkan Ivan dengan berujar, "Pelayan Zofan, untuk apa kau meluapkan emosi dan amarah demi mereka? Tidak, aku tidak mungkin marah dengan mereka hanya demi sampah seperti itu." Namun ketika Ivan melihat ke belakangnya Lao Pang, Doi pun berujar, "Maaf semuanya, klan Luo masih memiliki urusan yang harus diselesaikan." Namun uniknya, Ivan pun kembali melihat Ning dan ini cukup mencurigakan. Apakah Ning merupakan salah satu heroin atau akan ada suatu peristiwa besar yang akan melibatkan Ning? Ini cukup menarik. Setelah mengucapkan itu, Ivan pun pamit meninggalkan mereka semua yang ada di arena. Namun untuk Yu Xiang yang berjalan di belakang Ivan, Doi pun merasa kalau Ivan ini sedikit berbeda. Lantas Doi pun memberanikan diri untuk bertanya, "Zofan, untuk perilakumu itu kepada Nona Ning, apakah engkau..." "Apa? Kenapa?" tanya Ivan. Tidak dah, ayo kembali," ujar Yu Xiang yang tiba-tiba ngambek. Wanita itu memang begitu. Doi yang nanya, Doi yang kesel sendiri. Waduh. Dan itu cukup membuat Ivan menjadi bingung tentang nona mudanya. Mereka yang berjalan menuju tempat peristirahatan disambut oleh Tetua Lei beserta para master palsu ini. Aksi pelayan Zhao hari ini sungguh spektakuler, menang besar atas ribuan orang hanya dengan satu gerakan, ujar Pak Tua itu. Namun di sini Ivan pun tidak peduli dengan ucapan itu, ia hanya berujar sembari melewati mereka. "Tetua Lei, hukum mereka semua, para sampah-sampah ini dengan 100 kali pukulan, dengan pukulan yang ada niat membunuh di dalamnya." Ivan juga menambahkan kalau 2 hari lalu aku tidak mengunjungi kalian dan kalian mengira kalau aku telah lupa dengan apa yang telah kalian lakukan. Saat kemarin keluarga Luo telah diserang, bahkan aliansi kita dan juga beberapa orang luar terluka berat demi melindungi Nona dan juga Tuan Muda. Tapi berbeda dengan kalian para sampah, kalian tidak memperhatikan keselamatan mereka, bukan? Dan tidak membunuh kalian, itu sudah merupakan bentuk kemurahan hatiku, ujar Ivan yang sembari mengeluarkan niat membunuhnya. Tapi mereka adalah bagian dari 6 naga dan 1 phoenix. Kami maju pun kami hanya akan mati. Bah! Salah seorang pun yang berujar itu langsung digampar oleh Ivan. Sebagai penjaga keluarga Luo, meskipun musuh jelas tidak terkalahkan sekalipun, kalian setidaknya harus menjadi tameng bagi Nona dan juga Tuan Muda. Patria keluarga tidak boleh mati terlebih dahulu sebelum kalian. Dan dari apa yang aku lihat, kalian semua ini tidak memandang keluarga Luo sebagai master kalian. Dan karena itu kalian tentu harus dihukum. Tetua Lei, jangan bengong, segera lakukan tugasmu, ujar Ivan sembari meninggalkan mereka semua. Nona Wuxiang, ada apa ini? Pelayan Zhao, kenapa hari ini? Perintah yang ia berikan itu sepertinya hanya berdasarkan emosi dan juga kecerobohan, tanya Pak Tua itu. Ya, lupakan saja Paman Lei, pukul saja mereka sebanyak 20 kali. Pukul mereka dengan sedikit keras. Mereka memang pantas harus dihukum dan sepertinya itu sudah cukup, ujar dari Yu Xiang. Tapi di sini Yun Xiang pun juga curiga, apakah
Apakah ini semua ada hubungan dengan si gadis imut Ning? Dan aku harap aku hanya overthinking, ujarnya. Sedangkan untuk Ivan sendiri, ketika Doi masuk ke dalam ruangan, Doi pun haus dan juga langsung minum cairan. Waduh, cairan apa nih? Waduh. Oke, lanjut. Doi juga bertanya di mana Tetua Lee dan juga yang lainnya. Seharusnya mereka ada di sekitaran sini. Nona Lei dan juga Tetua Yan bilang kalau kau memiliki suatu rencana untuk mereka. Oleh karena itu, mereka tidak datang ke tempat ini, ujar Laopang. Ya, kau benar. Aku memang menyuruh mereka untuk menjalankan sesuatu. Lantas bagaimana dengan yang lainnya? Ya, yang lainnya pun juga tidak ada di tempat ini, ujar Laopang lagi. Apa? Kenapa? Kenapa yang lainnya tidak ada? Itu semua adalah perintahku. Kota di Dragon Court ini tidak mengizinkan siapapun yang berada di atas ranah radian untuk masuk. Kau juga pernah bilang sebelumnya agar aku tidak menunjukkan kartu asku. Oleh karena itu, aku tidak membawa mereka, ujar Yunxiang. Dar! Sembari menggeprak meja, Ivan pun berujar, bodoh. Mereka yang dari 7 bangsawan agung tidak membawa master di ranah radian itu karena mereka memang telah cukup kuat. Tapi tidak dengan kalian. Jika kau dan juga Yunhai terbunuh di sini, maka apa yang harus dilakukan oleh keluarga Luo ke depannya nanti? Kerja kerasku selama ini merencanakan semua ini hanya untuk keluarga Luo dan akan menjadi sia-sia dan tidak bermakna jika kau mati. Iya, aku salah. Aku tidak cerdik dalam berpikir, tidak bisa melihat gambaran masa depan. Tapi untuk kau sendiri, sekalinya kau pergi, kau menghilang selama 5 tahun. Setelah kau kembali, semua yang ada di matamu selalu saja salah. Jika kau terus begini, lebih baik kau tidak usah kembali saja, ujar Yunxiang sembari nangis meninggalkan Ivan. Pelayan Zovan, aku harap kau tidak memasukkan itu ke dalam hati. Nona pasti tidak bermaksud berkata seperti itu kepada dirimu, ujar Laopang. Ya, baiklah, aku juga tahu itu. Toh ini bukan pertama kalinya ia melepaskan emosi seperti itu. Oh ya, Laopang, segera kau kirimkan surat Giok kepada Tetua Lee untuk segera datang ke tempat ini dan menyiapkan seluruh bantuan. Karena aku prediksi kita, keluarga Luo akan bertarung habis-habisan dengan gerbang kaisar kali ini. Setelahnya, Laopang pun lalu pergi. Setelah ditinggal sendiri, Ivan pun merasakan ada yang aneh dengan sikapnya hari ini. Ia sangat kesal melihat siapapun dan apapun itu. Bahkan rasanya pun ingin marah aja bawaannya. Dan ini merupakan suatu tindakan gegabah. Ivan pun juga tahu kalau ini bukanlah sikap yang harus ia tunjukkan. Karena emosi yang tidak stabil adalah sebuah tindakan ceroboh. Dan jika kau tidak dapat mengendalikan emosimu dengan baik, maka semua akan jatuh dalam kekacauan. Namun tiba-tiba saja nging, palanya pun puyeng. Ivan pun merasakan matanya berdenyut dan itu sangat-sangat sakit yang membuatnya puyeng. Ia juga menduga sepertinya jangan-jangan mata ini akan menerobos ke tahap kedua. Lantas Ivan pun langsung membangun suatu susunan formasi pelindung. Doi memasang pelindung di sekitarannya dan juga seluruh bangunan. Setelah 4 hari kemudian, akhirnya Ivan pun selesai melakukan ritualnya dan ia merasa kalau ini semua terlalu menguras tenaganya. Namun sayangnya, ia gagal. Kali ini ia gagal. Ia gagal lagi dan ia menduga semua ini sepertinya karena jiwa iblisku masih kurang kuat dan untuk dapat menerobos ke ranah kedua. Atau ini karena hati dan pikiranku tidak cukup tenang hingga menyebabkan kegagalan seperti ini. Dan sepertinya aku harus melatih menenangkan hati dan juga pikiranku lagi, hingga tidak mudah terpengaruhi oleh hal-hal di luar sana. Ya, aku benar-benar harus melatih jiwaku lagi. Setelahnya, Ivan pun keluar dari dalam kamarnya dan ia mendapatkan Yunxiang dan juga Tetua Lei dan juga Laopang ada di depan kamarnya. Dan itu pun membuatnya bertanya, kenapa? Ada apa kalian semua di tempat ini? Yunxiang pun berujar, ya, patriark dari Pavilion Qianlong pun mengirimkan orang untuk mengirimkan suatu pesan kepada dirimu. Beliau ingin berbicara denganmu terkait dengan pertempuran 7 keluarga bangsawan. Tapi kau kan tidak keluar selama beberapa hari ini, jadi aku... Baiklah, aku tahu, ujar Ivan memotong pembicaraan dari nona mudanya dan langsung meninggalkan mereka semua. Dan itu pun membuat Yunxiang heran tentang apa yang terjadi dan ia juga bertanya kepada Laopang tentang apa dengan Ivan. Apakah kau tidak merasa kalau Ivan ini sepertinya aneh dan juga berubah? Plan Zovan itu tidak berubah, melainkan ia kembali seperti semula, seperti 8 tahun silam, saat mereka berada di hutan kematian dulu. Mendengar itu membuat Yunxiang pun kembali mengingat peristiwanya 8 tahun lalu, di mana saat itu di dalam hati Ivan ia hanya seorang kultivator iblis yang tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun. Namun untuk Ivan sendiri, ia tahu tentang apa yang telah ia lakukan selama ini. Selama bertahun-tahun ia tidak memiliki ketenangan hati dan juga pikiran yang seperti dulu.
Oleh karena itu, ia menduga sepertinya ketenangan inilah yang membuat dirinya dan juga mata ilahinya tidak dapat menerobos ke tahap kedua. Maka dari itu, aku harus melenyapkan pikiran dan juga emosiku. Karena mereka yang kuat tidak membutuhkan emosi, karena itu hanya akan mempersulit diri. Ivan yang berjalan menuju aula tempat para patriark, Doi pun bertemu dengan beberapa orang yang ia kenal di depan aula itu. Dan orang itu pun yang pertama menemui Ivan adalah Tetua Jiu yang berujar, "Saudaraku, killing intent yang kau gunakan beberapa waktu lalu sungguh membuatku takjub dan juga kagum. Hal itu pun telah membuatku membuka mata lebih lebar lagi akan dunia ini." Namun di sini Ivan pun menanggapinya dengan dingin dengan berujar, "Lama tak jumpa, saudara Jiu." Namun ketika Dandan memanggilnya dan juga berkata, "Suamiku, hari ini kau sungguh keren. Apa? Sekali lagi kau memanggilku dengan sebutan itu, aku akan pastikan itu akan menjadi momen terakhir dalam hidupmu." "Apa? Oi, apa yang kau katakan?" ujar gadis blond yang ada di belakangnya. "Dan kau juga gadis blond, jika kau tidak dapat mengurus muridmu itu dengan baik, maka ketika ia menyebabkan masalah di masa depan, bersiteru dengan orang lain, jangan salahkan orang itu karena bersikap licik dan juga kejam. Tapi salahkanlah dirimu yang tidak becus mengajari muridmu dengan baik." Yang membuat mereka semua yang ada di tempat ini pun langsung diam mendengar peringatan keras dari Ivan. Begitu juga dengan Tetua Jiu. Doi merasa kalau ada yang berbeda dengan bocah ini. Dan kenapa rasanya sikapnya sungguh aneh yang menganggap seluruh orang di dunia ini selalu salah. Namun begitu Ivan masuk ke dalam aula, ia melihat 3 orang patriark berserta si nenek seksi di dalamnya. Dan tentu saja di tempat ini ada heroin kita juga, yaitu Cucu. Tapi di sini Cucu pun terlihat sangat kesal dengan Ivan hingga ia menggetarkan giginya. Melihat Ivan ada di dalamnya atau di depannya, di sini patriark dari Mansion Yanho pun langsung mengatakan kalau babak kualifikasi telah berakhir. Dan itu semua berkat campur tanganmu beberapa hari ini banyak sekali keluarga kecil yang tereliminasi. Dan karena apa yang telah kau lakukan itu, maka babak selanjutnya akan dipercepat dan akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Ya, lantas apa tujuan kalian mencariku? Ujar Ivan. "Oh, tujuan kami, karena klan Luo belum pernah mengikuti event ini, jadi pasti ada beberapa hal yang belum kalian pahami di dalam event ini. Dan untuk saat ini, setiap pertarungan di babak final akan dilakukan di tempat yang berbeda-beda. Dan ini berbeda dari event pertarungan 100 aliran yang sebelumnya terjadi. Namun yang tidak berbeda adalah kekejaman dan juga kebrutalan dalam pertarungan itu," ujar patriark itu. "Oh, jadi pertarungan final tidak akan diadakan lagi di kota Dragoncloud. Dan bukannya dalam pertarungan itu seharusnya terjadi di dalam satu kota." Ya, hal itu pun dibenarkan oleh patriark ini, tapi berbeda dengan kali ini karena mereka ingin merubah lingkungan yang selalu konstan itu untuk dapat melihat kekuatan yang sesungguhnya dari 7 bangsawan. Dan ini adalah ide dari Gerbang Kaisar. Namun melihat betapa banyaknya para murid dari 7 bangsawan, maka tingkat kesulitannya juga pasti akan meningkat lebih tinggi lagi. Dan dengan adanya perubahan lingkungan dan juga pertarungan kali ini, pasti akan menjadi suatu pertarungan yang paling sulit dalam sejarah. Dan itu pun cukup membuat Ivan pun menjadi bingung. Ditambah lagi ketika si nenek seksi ini berujar kalau Ivan tidak perlu khawatir dan merasa aneh karena di kota Dragoncloud sendiri ada array tingkat 8 yang dapat mengirim mereka semua berpindah tempat sejauh apapun itu selama itu masih ada di dalam wilayah kekaisaran. Dan di tempat berarai itulah di mana pertarungan itu akan dilakukan. Oh, baiklah, ternyata begitu. Keluarga kekaisaran memang sungguh mempertimbangkan dengan sangat hati-hati. Tapi di sini Ivan pun juga merasa ada yang aneh. Ia curiga dengan adanya area tingkat tinggi seperti itu. Apakah area itu hanya digunakan untuk demi pertarungan 100 aliran? Bukankah ini terlalu berlebihan? Dan ini sungguh mencurigakan. Pelayan Zovan, kekuatan yang kau tunjukkan tempo hari itu sungguh telah membuat mata kami terbuka. Tapi kami ingin menanyakan satu hal kepada dirimu. Apakah kau memiliki kepercayaan diri untuk dapat menghadapi Wang Fu Qintiang? Tanya patriark itu. Kurasa tidak. Dan cukup sampai sekian video martial Magic Emperor kita kali ini. Dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Dan maaf kita spam. Dan sampai jumpa video depan minggu depan. Bye.